Yang setahu saya, agama kalian tidak membolehkan kami ibadah di tempat yang sudah diizinkan atau yang ada IMB-nya. Contoh, di mana kemarin udah ada IMB-nya kok dibubarkan? Kenapa? Di mana? Iya ada kemarin, cuma nggak tahu kok di mana, lupa. Inilah perbedaan umat Islam dan umat Kristen dalam pembuktian. Kalau orang Iya, Islam ada. pertama Terus? sabar dulu. Kalau ada tuh tunjukin, gak usah banyak cerita. Pertama, kalau saya sebagai umat Islam, saya tunjukin peristiwanya menggunakan ensiklopedia, situs-situs resmi. Kemudian Ini saya resmi. sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Katanya adalah sepanjang 500 tahun dari 12.008 sampai 1834. Hitung teman-teman ya, dari tahun 1200 sampai 1800 itu kurang lebih berapa tahun teman-teman? 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 600, 500, kurang lebih 600 tahun teman-teman. Inkuisisi ini terjadi. Tokoh yang melakukan ini, pertama ya, ini dilakukan secara dalam masa yang sangat panjang. Kalau ada generasi satu orang umurnya 100 tahun tuh ya, berarti ada 6 generasi orang yang berumur 600 tahun. Kayaknya tuh panjang banget kejahatannya. Ini bukan kejahatan yang disadari sebagai kejahatan teman-teman. Ini kejahatan yang dinormalisasi selama 600 tahun teman-teman. Dan guys, ternyata kejahatan ini dipicu oleh pandangan seorang tokoh Kristen bernama Agustinus. Aku nggak tahu ini Agustinus yang mana, apakah Santo Agustinus yang dimaksud dari Hippo atau dari mana, aku nggak tahu sama sekali. Tetapi yang jelas kejahatan dan kehororan ini ada dalilnya teman-teman. Dalilnya adalah nih, Agustinus telah menafsirkan Lukas pasal 14 nomor 23 ini. Dan mari kita lihat ayatnya. Ini ayatnya teman-teman. Lukas pasal 9 nomor 22. Bukan itu ya, 29. Bukan ini. Ini terjemahan apa ini?
Ini terjemahan apa ini? Bukan ini guys. Lukas berapa? Lukas pasal 14 nomor 23. Lukas pasal 14 nomor 23. Lukas 14 23. Sorry ya. Sorry. Tadi aku udah buka sih, lama banget jadinya. Nih ya, ini Burita Wayu yang bilang ya. Lukas 14:23. Mari kita lihat ayatnya seperti apa sih bunyinya. Sekejam itu kah? Nih ayatnya nih. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini ayatnya. Ya. Nah, by the way teman-teman, ayat Lukas pasal 14:23 ini digunakan oleh Agustinus untuk menginkuisisi orang-orang, teman-teman. Nah, ayat ini adalah sebuah ayat yang multitafsir yang kemudian ditafsirkan banyak pihak dengan beragam tafsirannya. Nah, kalau kita lihat catatan full atau tafsiran dari orang Kristen sekarang ini, kalau kita lihat di sini, walaupun pada mulanya perumpamaan ini diterapkan kepada Israel dan penolakannya terhadap Injil dapat juga diterapkan kepada gereja dan setiap orang percaya masa kini. Jeder kon. Berarti memang ini dianggap sebagai sebuah perumpamaan yang boleh dilakukan gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, lihat di sini teman-teman ya. Nih, jadi kalau anda semua melihat bagaimana kemudian ayat ini berbunyi seolah-olah kalau orang menolak Yesus maka itu boleh dibunuh. Ternyata ayat itu sudah ada juga di Imamat nih. Jadi di sini aku menunjukkan kejahatan gereja, dalil pendukungnya, tokoh-tokohnya dan korban-korbannya ya. Nah, pertama, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah dihukum mati. Jeder kon. Ternyata di kitab Imamat, orang yang dianggap menghujat nama Tuhan itu harus dibunuh, teman-teman. Begitu juga dalam Ulangan pasal 13 nomor 6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu itu anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Elohim lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, maka di ayat ketujuhnya yang dilakukan apa teman-teman? Bunuhlah dia. Ya. Di ayat ketujuhnya ya, kita lihat di ayat ketujuhnya, bunuhlah dia salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi. Kalau nggak salah di ayat ke-8 nih. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya Bani Israel? Yaitu, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Nandar, kecilin posisi lu nggak ada guna berdiri di situ. Nandar, kecilin lu, gua besarin. Nandar ini, nah bagus. Nah, di sini teman-teman, di dalam ayat ini, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi salahnya. Di ayat ke-9-nya, apa kata Tuhannya Bani Israel, teman-teman? Tapi bunuhlah dia. Pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Nah, kemudian ayat ini juga Galatia pasal 1 nomor 8. Bagaimana kemudian sikap keras mereka dengan orang-orang yang tidak beragama seagama mereka. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kita dikutuk, teman-teman. Kalau kita memahami kitab yang memahami pandangan mereka berbeda dengan kita dikutuk sama mereka, teman-teman. Bahkan ditolak nih. Seorang bidat yang sudah 2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Ya, dan kemudian tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan di laut. Bahkan Yesus mengajarkan untuk membunuhi orang-orang yang yang dianggap menyesatkan. Nah, dan pada fakta sejarahnya, orang-orang yang mengimani kitab ini sebagai ayat-ayat Tuhan itu melakukan pembunuhan secara panjang durasi waktunya, dan pembunuhan itu dilakukan secara berjamaah dan dilegitimasi oleh gereja. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh Katolik tetapi juga dilakukan oleh gereja Protestan. Ya, nah nanti aku akan tunjukkan korban-korbannya dan jumlahnya dalam sesi dalam sesi fakta-fakta mengerikan kejahatan gereja. Itu satu ya, inkuisisi. Sekarang kejahatan yang kedua adalah yaitu pembunuhan terhadap anak haram. Ya, oke. Kita akan lihat sebuah fakta yang terjadi dan terbuka dan terbongkar kemudian.
Teman-teman silakan dicari di ini. Kuburan massal berisi 800 bayi dan anak ditemukan di Irlandia, penggalian dimulai. Juga akan ditemukan ini. Kisah 796 bayi diam-diam dibuang di septic tank oleh biarawati di Irlandia. Ini ya. Ini jadi dua berita ini aku angkat ya. Dua berita ini aku angkat dan kalian baca di sini baik-baik. Tidak ada catatan pemakaman, tidak ada nisan, tidak ada tugu peringatan. Semua itu tidak ada hingga tahun 2014 ketika seorang sejarawan amatir menemukan kuburan massal di bunker bekas pembuangan limbah. Diperkirakan 800 bayi dan anak kecil berada dalam kuburan massal itu. Kini para penyidik telah menempatkan alat-alat berat di sebelah taman bermain anak-anak di sebuah komplek perumahan di kota tersebut. Penggalian yang diperkirakan berlangsung selama 2 tahun akan dimulai pekan ini. Sekitar 80 orang sejauh ini telah datang untuk memberikan sampel DNA dengan harapan jenazah kerabat mereka dapat ditemukan. Penggalian akan dilakukan oleh kantor Direktur Intervensi Resmi Irlandia bekerjasama dengan para ahli dari Inggris, Kanada, Kolombia, Spanyol, dan Amerika Serikat. Daniel McSnew, Direktur Odai di Tuam, yang memimpin penggalian mengatakan dalam konferensi pers baru-baru ini jenazah akan digali, dianalisis, diidentifikasi jika memungkinkan dan dikubur kembali. Kata dia, penggalian ini sangat rumit karena beberapa jenazah tercampur. Catatan arsip tidak lengkap dan akan sulit memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan jika DNA tidak ditemukan. Daerah tempat kuburan massal itu berada dulunya merupakan tempat berdirinya rumah anak-anak Santo Mary. Ini adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh gereja yang menampung ribuan wanita dan anak-anak antara 1925. Kalau perempuan itu bukan Santo, Santa. Kalau Santo itu laki-laki. Oke, lanjut. Kaget gua. Si Nandar ini bikin kaget lah, terbang arwahku barusan loh. Apa sih? Nandar ini bikin kaget. Gua kaget barusan lu ngomong. Gua pikir hantu ngomong di samping gua. Nggak, maksudnya bukan Santo Mary, Santa. Tapi Mary kaget gua lagi serius, lu kaget-kaget tak kajui Aden dari tadi lo. Diam lo. Tak arwah aku langsung keluar lo dari tadi dari badan aku. Siapa nih ngomong? Kaget aja aku nih. Oke. Di sana banyak wanita yang hamil. Nah, ini poinnya nih. Di sana banyak wanita yang hamil di luar nikah dan dijauhi oleh keluarga mereka dan dipisahkan dari anak-anak mereka setelah melahirkan. Menurut catatan kematian, Patrick Giren adalah bayi pertama yang meninggal di Santo Mary's pada tahun 1925 di usia 5 bulan. Kalian tahu nggak? Nggak tahu ya? Ini nih, baca lagi nih. Annette McKay adalah seorang wanita yang kakak perempuannya termasuk di antara 796 bayi baru lahir yang diam-diam dibuang ke septic tank di bawah rumah ibu bayi Santa Mary di Tuam, Irlandia. Dia sekarang hanya memiliki satu misi, memberinya pemakaman yang bermartabat untuk mendiang kakaknya Mary Margaret. Fasilitas itu dikelola oleh suster-suster Bouncy Cross dari tahun 1925 hingga 1961 dan Mary Margaret meninggal di sana 80 tahun yang lalu. Para ahli forensik memulai menggali situs tersebut baru-baru ini setelah bertahun-tahun mendapat tekanan dari keluarga dan penyintas yang menginginkan penyelesaian. Semasa kecil, Annette McKay, penduduk asli Manchester, menyadari bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan yang meninggal saat ia masih bayi. Dia tidak menyadari bahwa para biarawati telah menguburkannya di kuburan massal. Namun suatu hari ketika McKay melahirkan seorang putra, dia mengira ibunya Maggie O'Connor akan sangat gembira mengetahui bahwa dia telah menjadi seorang nenek. Namun dia mendapati ibunya menangis di luar rumah sambil berkata, ini bayinya, ini bayinya. Dan kalian tahu nggak? Ini keji banget, tau nggak sih? McKay memberitahu ibunya yang saat itu berusia 70 tahun bahwa cucunya baik-baik saja. O'Connor tidak merujuk padanya. Bukan bayimu, bayiku, ujarnya. Mengungkap rahasia yang telah lama disimpan. Pada bulan Juni 1943, seorang suster memberikan tahu O'Connor yang saat itu dikurung sebagai ibu remaja yang belum menikah. Nih, ini poinnya ya, bahwa dulu biarawati di gereja Katolik itu menyembunyikan anak-anak yang hamil di luar nikah, lalu anaknya itu dianggap anak dosa. Nih, anak dosa teman-teman ya. Anak dosamu telah meninggal tanpa memberikan rincian lebih lanjut dan tidak ada pemakaman yang bermartabat yang pernah direncanakan menurut laporan CNN. O'Connor kemudian pindah ke Inggris di mana dia memiliki 6 anak lagi dan menjalani kehidupan yang tampaknya indah, kata McKay. Penampilan luarnya yang berkilau adalah bagian dari keberlangsungan dan inilah perlindungannya, katanya. McKay menyesal tidak pernah bertemu kakak perempuannya, tetapi dia terhibur dengan pemikiran bahwa Margaret dimakamkan di sebuah makam kecil di pedesaan Irlandia. Namun setelah kebenaran terungkap, McKay bersumpah untuk tidak lagi beristirahat sampai jenazah saudaranya perempuannya itu dimakamkan dengan bermartabat agar namanya tetap tercatat dalam sejarah nasional. Kalian tahu nggak? Jadi ini aku akan menunjukkan sebuah ini ya, maaf ya, ini aku harus bicara pakai mataku.
Aku pernah baca satu artikel bahwa dulu orang Katolik itu tidak mau memakamkan anak-anak hasil zina karena dianggap adalah anak haram. Dan kalian tahu nggak ayat yang mendukung pemikiran ini? Siapa ini nelfon nih? Ya, dan kalian tahu tidak ayatnya mana yang menunjukkan bahwa mereka boleh membunuhi anak hasil hubungan gelap? Nih, kalian lihat nih. Maaf ya, ini dalilnya ada loh. Nih, dalil dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan di rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ini adalah ayat bolehnya membunuh anak hasil perzinahan, teman-teman. Dan kemarin aku pernah debat dengan orang Kristen dan dia bilang anak itu keji, teman-teman. Iya. Aku udah 2 kali angkat tema ini. Aku tanya sama orang Kristen, "Oi Oten, kenapa Tuhan kalian membunuh anak hasil perzinahan Daud?" Karena itu anak hasil zina. Jadi ayat ini ternyata menjadi pendorong bahwa seolah-olah boleh membunuh anak haram gitu. Ini banget, siapa lagi nelfon aku nih? Bentar ya. Kayaknya ada ini deh yang nelfon aku deh kayaknya. Ya. Oh iya. Ya. Nah lanjut ya. Terus teman-teman, yang lebih mengerikan lagi teman-teman, kejahatan ini baru terbongkar di tahun 2014. Kalau ini tidak terbongkar, tidak ada yang tahu bagaimana kejadian yang dialami oleh anak-anak kecil itu, yang adalah anak hasil perzinahan orang-orang Kristen pada saat di Irlandia. Nah, jadi kita akan menemukan pembunuhan bayi-bayi haram atau bayi-bayi haram yang bisa saja dia tuh memang matinya tidak diketahui atau dibunuh. Kita nggak tahu ya apakah dibunuh atau kalau memang mati begitu aja. Tapi yang jelas yang menjadi poin aku adalah di Bible itu ada Tuhan pernah membunuh anak hasil hubungan perzinahan yaitu anaknya Daud. Dan yang mirisnya adalah anak-anak hasil perzinahan ini tuh tidak dimakamkan secara keagamaan dan bermartabat. Seolah-olah anak-anak ini dianggap anak yang tidak berharga dan manusia yang tidak perlu untuk dimanusiakan gitu. Itu ya. Itu ya, kita sudah bongkar 2 inkuisisi dan dalilnya. Tidak menghargai jenazah anak haram dengan dalilnya, dan sekarang pembunuhan perempuan-perempuan dengan dalilnya. Aku akan tunjukin sama kalian kejahatan yang juga dilakukan selama 400 tahun atau 200 tahunan di Eropa secara masif dilakukan oleh pihak gereja yang disebut dengan pembunuhan perburuan penyihir. Ini eksekusi para perempuan yang dituduh penyihir ratusan tahun lalu masih terasa dampaknya hingga kini. Dan kalian tahu nggak, dalilnya ada di dalam Bible. Ini dia. Dalilnya adalah Keluaran pasal 22 nomor 18. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Dalilnya eksplisit disuruh membunuh perempuan yang diduga penyihir. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan penyihir dan bukan penyihir menurut Tuhan mereka? Mereka tidak kasih data. Ya. Oke, itu sudah ada 3 kejahatan ya. Yang pertama adalah yang satu adalah membunuh orang yang berbeda genom. Kedua adalah tidak menghargai nyawa bayi-bayi hasil anak haram. Yang ketiga adalah pembunuhan terhadap perempuan-perempuan yang dituduh penyihir. Yang keempat, kejahatan yang selanjutnya akan aku bongkar adalah, kalian tahu apa? Perbudakan yang memfasilitasi gereja. Teman-teman perhatikan ya. Untuk pertama kalinya Gereja Inggris akui terlibat bisnis perbudakan abad ke-18. Ini datanya juga teman-teman ya. Perhatikan baik-baik ya. Bahwa ternyata di sini dikatakan ya. Di sini ya. Gereja ini mengakui bahwa mereka ya mengakui sebuah kelompok pengawas independen pada hari di tahun 2023 mengadakan 2003 ya 2024 apa berapa itu, Church of England harus menggandakan dana untuk memperbaiki hubungan sejarahnya terkait perbudakan karena mereka teman-teman gerejanya dulu dapat uang dari hasil menjual budak transatlantik teman-teman ya. Nih itu betul-betul terjadi teman-teman.
Komisaris gereja mengatakan bahwa jumlah dana yang telah dijanjikan adalah komitmen pendanaan yang sesuai. Mereka memberi uang kepada korban perbudakan dan mereka mengakui bahwa mereka itu dulu dapat duit dari penjualan manusia. Ini ngeri sekali, teman-teman. Ngeri sekali, teman-teman. Nih, jutaan manusia ada dalam perbudakan modern dunia. Sebagian negara bahkan ikut memetik keuntungan dari praktik kaji tersebut. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar indeks perbudakan global edisi tahun 2018. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Kita baca di sini ya. Nih. Para ahli memberikan saran kepada gereja. Nih. Komisioner gereja, sebuah badan yang mengelola dana dan aset Church of England, mengatakan pihaknya pada Januari 2023 secara penuh mendukung komunitas yang terkena dampak perbudakan itu dengan menginvestasikan 100 juta pound sterling untuk periode 9 tahun. Para pemimpin gereja membuat janji tersebut setelah menyadari bahwa gereja telah didanai dari investasi di perusahaan Sotsi, sebuah perusahaan abad ke-18 yang terlibat dalam perdagangan budak lintas Atlantik. Artinya, di sini gereja Anglikan itu bukanlah sebuah komunitas agama yang menghentikan perbudakan, tapi justru menikmati uang dari hasil penjualan manusia terkejam, disebut dengan perbudakan transatlantik. Silakan kalian cek. Silakan kalian cek betapa mengerikannya perbudakan transatlantik tersebut. Manusia dianggap seperti komoditi. Dan gereja Anglikan ternyata dapat keuntungan dari itu. Lalu mereka berkata, kami ini adalah ajaran kasih. Jahat kali Oten ini ya. Dan kalian tahu tidak, ada ayat di dalam kitab mereka yang melegitimasi perbudakan secara abadi, dan kemudian Paus Nikolas kelima mensupport Raja Alfonso, Raja Portugal kelima, untuk memperbudak orang Islam secara abadi. Nama doktrinnya adalah Dum Diversas. Oke, kalian pengen tahu dasar dalil perbudakan yang tidak boleh dihentikan, perbudakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Nih ayatnya. Di dalam Imamat pasal 25 nomor 46, kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Cetakon. Kalian tahu ayat itu tentang apa? Oke, aku akan jelaskan ayat itu perikopnya. Ayat itu adalah kitab Imamat, di mana itu adalah kitab yang mengatur perbudakan untuk orang Yahudi. Dan kalian tahu nggak? Orang Yahudi ini, kalau dia ingin memperbudak sesamanya, itu tidak boleh selama-lamanya, cukup 7 tahun. Kemudian nanti dibebaskan kalau yang jadi budak adalah orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi miskin menjual dirinya, dia tidak boleh diperbudak selama-lamanya. Tapi kalau orang Yahudi membeli orang di luar Yahudi, itu tidak boleh dimerdekakan karena harus diperbudak selama-lamanya. Dan orang Kristen menganggap dirinya sebagai Yahudi rohani. Maka mereka merasa pantas untuk memperbudak orang-orang di luar agama mereka. Ini memang biadab. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Dan kalian lihat doktrinnya adalah Dum Diversas. Dikeluarkan oleh Bula Kepausan. Dan kemudian Bula Kepausan ini menjadi sandaran hukum untuk negara-negara Kristen. Dan kalian tahu kapan dibatalkan oleh Vatikan? Kalian tahu kapan dibatalkan oleh Vatikan? Dibatalkannya tahun 2023. Baru 2 tahun kemarin dibatalkan. Kebiasaan memang ya, orang-orang di Vatikan tuh kebiasaannya gitu. Kalau udah kebongkar aibnya langsung minta maaf. Contoh, waktu ditemukan mayat anak-anak suku Indian di Kanada, Paus meminta maaf ke Kanada tahun 2022. Begitu juga dengan perbudakan di Anglikan ini. Mereka kumpulkan uang untuk memberikan uang itu kepada orang-orang yang terdampak perbudakan. Kalian tahu supaya apa? Supaya apa? Supaya nggak ada lagi yang bahas. Akhirnya nggak ketahuan gitu loh.
Inilah tugas kita umat Islam. Kalau kita tidak bersandar kepada ilmu, kalian tidak bongkar fakta-fakta ini, kalian tidak bikinkan situsnya, nggak bikinkan webnya, orang tidak akan tahu lagi kejadian ini. Kalian umat Islam hanya akan tahu bahwa kami kasih seluruh sukacita, damai sejahtera, aye, aye, aye. Kalian nggak akan tahu kenyataan ini, ya. Nah, oke. Itu ada 4 kejahatan yang aku bongkar dari gereja. Inkuisisi, perburuan penyihir, pembunuhan bayi-bayi, kematian bayi-bayi yang tidak ada respect-respectnya, dimakamkan di septic tank, kita nggak tahu dibunuh atau diapain. Kemudian perbudakan gereja Anglikan, ini kejahatan gereja. Belum lagi aku bongkar asimilasi paksa di Kanada, belum lagi aku bongkar bagaimana itu yang namanya ada Magdalene Laundry, di mana anak perempuan-perempuan yang sudah berhubungan skidi papap hubah-hubah on the sky dengan laki-laki lain itu disuruh cuci dosa dengan cara dipekerjakan dan tidak dibayar. Disebut dengan Magdalene Laundry nama tempatnya. Paham ya? Nah, sekarang aku mau tunjukin kepada kalian kisah keji mereka-mereka yang menjadi korbannya. Ya. Oke. Teman-teman tarik napas karena ini akan membuat kita bersedih ya, karena ini sangat mengerikan sekali dan jujur aku tuh nggak ini loh, nggak. Dan kalian tahu tidak, pendapat salah satu tokoh Katolik bernama Aquinas, Santo Aquinas. Kalian tahu dalam literasi Summa Theologi 2 strip 2 Q11, ART 3, jika pemalsu uang dihukum mati, maka bidat yang merusak iman lebih pantas dihukum mati. Ya, ini pernyataan dari Santo Aquinas, salah satu petinggi gereja Katolik, teman-teman. Ini pernyataan dia loh. Orang ini yang sering diangkat Joseph namanya Santo Aquinas. Apa kata dia? Saya ulangi ya, apa kata dia? Dalam Summa Theologi 2 strip 2 Q11 ART 3, jika pemalsu uang dihukum mati, maka bidat yang merusak iman lebih pantas dihukum mati. Jahat banget Otenia. Oke, saya akan bacakan kepada kalian secara singkat dan kalian boleh cari di Google. Salah satu korban kejahatan inkuisisi ini bernama Giordano Bruno. Ini kejahatan dilakukan dari tahun 1546 pada saat itu sampai 1600. Dia disahkan oleh Paus Clement ke-8 ya, yang ada gini itu 3 atau aku nggak tahu itu ke-8 ya. Tahu kalian apa yang dilakukan kepada dia? Dia dibakar hidup-hidup di Campodiveri, Roma. Lidahnya dipasung agar tidak bisa bicara. Betul-betul dari iblisnya agama itu. Biar dan Bruno, coba kalian buka ya, kita buka di. Ya Allah ya Rabbi, ngeri banget. Aku begini nggak tega sebenarnya, tapi terpaksa aku harus bongkar. Soalnya orang Kristen sok-sokan kasih kalau ketemu kita. Ya, mereka tutupin dengan kasih. Ya Allah. Jadi orang-orang yang pelaku itu dia masuk surga semua mereka. Nggak tahu. Nggak tahu lah. Ini kita lihat ya. Aduh ya Allah. Biarin aja lah mereka masuk surganya Oten, dikebiri di sana. Dan disiksa dia, teman-teman ya, kita lihat ya. Aku tidak sarankan kalian yang gampang sedih untuk melihat ini ya, karena ini akan membuat kalian tuh nggak tidur nyenyak ya. Ini dia ya. Dan dia seorang filosofi, teman-teman. Kenapa yang pintar-pintar dibunuh, yang bodoh-bodoh dibiarkan hidup sih? Di Kristen aneh. Giordano Bruno, ini dia orangnya ya. Kita akan membahas detail, teman-teman ya. Jadi kita akan tunjukkan korban-korbannya. Jadi kita, maaf teman-teman, ini akan membuat kalian terganggu, tapi kita harus membuka ini tiap hari. Giordano Bruno, dia lahir di Italia, meninggal tanggal 17 Februari tahun 1600 di Roma. Seorang filsuf, astronom, matematikawan. Ya Allah, pinter banget orang ini. Dan okultis Italia yang teori-teorinya mendahului sains modern. Waduh ya Allah, emang biadab
biadab mereka ini ya, merusak peradaban loh. Yang paling terkenal diantaranya adalah teorinya tentang alam semesta tak terbatas dan banyaknya dunia, di mana ia menolak astronomi geosentris berpusat pada bumi tradisional dan secara intuitif melampaui teori heliosentris berpusat pada matahari Kopernikus yang masih mempertahankan alam semesta terbatas dengan bola bintang tetap. Bruno mungkin terutama dikenang karena kematiannya tragis yang dideritanya di tiang pancang karena keteguhan hatinya dalam mempertahankan ide-idenya yang tidak ortodok pada saat gereja Katolik Roma dan gereja Reformasi sama-sama menegaskan kembali prinsip-prinsip Aristoteles dan skolastik yang kaku dalam perjuangan mereka untuk penginjilan Eropa. Bruno adalah putra seorang prajurit profesional yang diberi nama Filippo saat pembaptisannya dan kemudian dipanggil Nolano. Kita lihat dia pembunuhannya ya. Ini kita lihat pembunuhannya aja deh. Ya Allah. Pada tahun 1578 ia pergi ke Geneva, di mana ia mencari nafkah dengan mengoreksi naskah. Ia secara resmi memeluk Calvinisme. Namun setelah menerbitkan selebaran yang menentang seorang profesor Calvinis, ia menemukan bahwa gereja Reformasi tidak kurang intoleran daripada gereja Katolik. Ia ditangkap, dikucilkan, direhabilitasi setelah menarik kembali pernyataannya dan akhirnya diizinkan meninggalkan kota. Ia pindah ke Prancis, pertama di Toulouse, di mana ia gagal berusaha untuk diampuni oleh gereja Katolik, tetapi tetap diangkat menjadi dosen filsafat dan kemudian pada tahun 1581 ke Paris ya. Di Paris, Bruno akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk bekerja dan mengajar. Terlepas dari perselisihan antara umat Katolik dan Huguenot, Protestan Prancis, Istana Henry III saat didominasi oleh faksi toleran di Politicus, simpatisan Raja Protestan Navarre, yang menjadi pewaris tahta Prancis tahun 1584. Sikap keagamaan Bruno sesuai dengan kelompok ini dan ia menerima perlindungan dari Raja Prancis. Menunjukkan salah satu lectures Royax sementara. Tahun 1582, Bruno menerbitkan 3 karya mnemometnik di mana ia mengeksplorasi cara-cara baru untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang realitas. Mana ya? Kita lihat nih. Kita lihat perjalanan Bruno ya. Teman-teman ya. Sedih banget ya Allah. Ini masih diterjemahkan di bentar. Mana ya? Dia dibakar nih, dibakar hidup-hidup teman-teman, dan dia ditutup mulutnya, dipasung mulutnya supaya dia tidak ini. Nah, pada bulan Agustus 1591 atas undangan bangsawan Venesia Giovanni Mocenigo, Bruno membuat langkah fatal dengan kembali ke Italia. Pada saat itu langkah tersebut tampaknya tidak terlalu berisiko. Venesia adalah negara Italia yang paling liberal. Ketegangan Eropa telah sementara. Ini nggak enak, nggak usah dibaca nih. Nih ya, teman-teman, kita bahas. Aku lagi bahas detail ya teman-teman. Kita bahas detail aja. Nih. Mana nih? Nih ya. Bruno akhirnya menyatakan bahwa ia tidak memiliki apapun untuk ditarik dan bahwa ia bahkan tidak tahu apa yang diharapkan darinya. Pada saat itu Paus Clement ke-8 memerintahkan agar ia dijatuhi hukuman sebagai seorang bidat yang tidak bertobat dan keras kepala. Pada tanggal 8 Februari 1600 ketika hukuman mati secara resmi dibacakan kepadanya, ia berbicara kepada para hakimnya mengatakan, "Mungkin ketakutan Anda dalam menjatuhkan hukuman kepada saya lebih besar daripada ketakutan saya dalam menerimanya." Tidak lama kemudian ia dibawa ke Campo de Fiori, lidahnya dibungkam dan dibakar hidup-hidup. Memang biadab kalian semua, mati kalian di neraka semua. Banget nih ya. Kalian pantas jadi api bahan bakar api neraka, pantas kalian masuk neraka jahanam. Ada lagi pembantaian Qatar Albigensian, Crusade perang salib tahun 1209 sampai 1229, 20 tahun. Ribuan umat Kristen Qatar, warga sipil termasuk anak-anak, Arnaud Almaric, legatus Paus. Apa perkataan Paus ini teman-teman? Kalian tahu nggak apa perkataan Paus ini? Bunuh saja semuanya, Tuhan akan mengenali pemiliknya. Ngeri banget mereka nih ya. Nah, kemudian teman-teman, ada namanya penyiksaan dan pembakaran Joan of Arc. Dan kalian tahu nggak, ini adalah anak gadis usia 19 tahun di Pierre Caucon yang dilegitimasi oleh Uskup Beauvais. Dia dibakar hidup-hidup, dan kalian tahu pada tahun 1456 vonis sebagai orang bidat dia dibatalkan, dan tahun 1920 dia diangkat menjadi santa. Dibunuh hidup-hidup, habis itu dijadikan santa. Apa maksud kalian ini?
Mengerikan, saudara. Mereka yang bunuh hidup-hidup, mereka pula yang memuji, sama kayak Yesus ya. Udahlah dibantai Yesus, disiksa Yesus, habis itu dijadikan Tuhan. Iya. Otak mereka sedeng ya, otak mereka itu dia. Sudah dibilang Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat datanya ya. Kalian pasti ingin tahu datanya kan. Ini tragis loh, si cewek ini loh. Dia dibunuh, disiksa. Terus habis itu dibatalkan sebagai, gila lo coy, gampang banget lo ya. Nih kita lihat nih. Namanya adalah Joan of Arc. Joan of Arc. Gampang banget, kalian udah ketahuan borok kalian, baru kemudian kalian minta maaf. Udah ketahuan borok kalian, baru kalian jadikan orang santa. Supaya apa kalian jadikan dia saya nggak santa? berani dengar, lanjut turun Buat aja lah. apa coba? Ngeri Buat, dengerin. tunggu dulu, buat apa mereka menjadikan Joan of Arc ini sebagai santa coba? Buat apa? Ya supaya nggak ada lagi yang mengangkat ini sebagai, ya tau lah. Ya kita lihat nih ya, kita lihat Jadi nih. mereka bunuh baru Ini. dia itu, dibunuh baru dia angkat Dan ini santa. dijadikan santa. Setelah itu nih, namanya dia dipanggil Santa Joan of Arc. Padahal yang membunuh mereka sendiri. Nih, Santa Joan of Arc ya. Santa Joan of Arc ini kita lihat teman-teman ya. Dia dibunuh, jadi dibunuhnya tuh tanggal 1431. Beberapa ratus tahun kemudian baru dijadikan santa. Dianggap sebagai pahlawan. Dia percaya bahwa dia bertindak di bawah bimbingan ilahi. Ya, nih aku lihat nih kematiannya, kita baca kematiannya. Aduh, ada-ada aja kelakuan mereka nih ya. Mereka habis bunuh perempuan, habis itu beratus tahun kemudian baru dijadikan santa. Buat apa coba kayak gitu? Nih, kita lihat teman-teman ya. Nih, kita lihat kejadiannya. Ini teman-temannya, padahal dia ini loh, Dia ya, perempuan Prancis ya. perempuan Prancis, umurnya 19 tahun pada waktu itu. Nih ya, kita lihat nih. Ngeri lah kalau jadi orang pintar di Kristen nanti disalib baru Iya. dijadikan santa ya. Iya, kalau jadi orang pintar tuh kayak gitu. Si Hipatia dijadikan simbol ini loh, simbol filsuf loh. Padahal yang membunuh mereka juga nih. Dalam perjalanan pulang ke Compiègne nih, aku nggak tahu cara bacanya nih. Joan mendengar bahwa John dari Luxembourg, kapten sebuah kompi bergundia, telah mengepung kota itu. Bergegas ia memasuki Compiègne di bawah kegelapan malam. Sore berikutnya tanggal 23 Mei, ia memimpin serangan dan 2 kali memukul mundur pasukan Burgundia. Ini dia kepala pasukan. Tetapi akhirnya dikepung oleh bala bantuan Inggris dan terpaksa mundur. Tetap tinggal di akhir untuk melindungi pasukan belakang saat mereka menyeberangi sungai Oise. Ia terjatuh dari kudanya dan tidak dapat menungganginya kembali. Nah, ia menyerahkan diri dan bersama saudara laki-laki Pierre de Jean de Aulon dibawa ke mergnya tempat Adipati Burgundia datang menemuinya. Saat memberitahu penduduk Reims tentang penangkapan Joan, Renaud de Chartres menuduhnya menolak semua nasihat dan bertindak dengan sengaja. Charles yang sedang berupaya mencapai gencatan senjata dengan Adipati Burgundia tidak melakukan upaya apapun untuk menyelamatkannya. Kemudian kita lihat di sini ya, mana nih. Joan diserahkan dengan imbalan pembayaran 10.000 franc. Adipati meneruskan permintaan. Kita lanjut nih. Nih. Joan dibawa ke pengadilan gereja. Ini ya teman-teman ya. Lihat nih, bukan politik ya. Joan dibawa ke pengadilan gereja karena para teolog di Universitas Paris sebagai penengah dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman bersikeras agar ia diadili sebagai seorang bidat. Keyakinannya tidak sepenuhnya ortodok. Menurut kriteria ortodoksi yang ditetapkan oleh banyak teolog pada periode tersebut, ia bukanlah pendukung gereja militan di bumi yang menganggap dirinya berada dalam pertempuran spiritual dengan kekuatan jahat. Dan ia mengancam hierarki gereja tersebut melalui klaimnya bahwa ia berkomunikasi langsung dengan Tuhan melalui penglihatan atau suara. Lebih lanjut, persidangan dapat mendiskreditkan Charles ke-7 dengan menunjukkan bahwa ia berhutang penobatannya kepada seorang penyihir atau setidaknya seorang bidat. Dua hakimnya adalah Cauchon, uskup Beauvais, dan Jean Lemaitre, wakil inkuisitor Perancis. Mulai 13 Januari 1431, pernyataan yang diambil dulu. Makanya aku nggak percaya dengan hakim-hakim dan persidangan dunia ini loh, banyak kurang ajarnya. Ia diperintahkan untuk bersumpah, mengatakan sebenarnya dia bersumpah, tetapi ia selalu menolak untuk mengungkapkan hal yang telah dikatakannya kepada Charles nih ya. Kita lihat nih.
Ketika persidangan sebenarnya dimulai, kita baca nih ya, kita baca nih. Pada tanggal 31 Maret ia diinterogasi lagi mengenai beberapa poin sebelumnya ia dihindari. Kita lihat aja nih. Nih ya, kita lihat terus nih. Mana nih? Kita lihat nih. Padahal Juana ya, Arco itu, Joan of Arc itu. Ini nih, Joan dikeluarkan dari penjara untuk pertama kalinya dalam 4 bulan pada tanggal 24 Mei dan dibawa ke pemakaman gereja Saint Ouen. Tempat hukumannya akan dibacakan. Pertama-tama ia dipaksa mendengarkan khotbah oleh salah seorang teolog yang dengan keras menyerang Charles VII, memprovokasi Joan untuk menyela karena ia berpikir teolog itu tidak berhak menyerang raja, seorang Kristen yang baik, dan seharusnya membatasi kecamannya hanya padanya saja. Setelah khotbah selesai, ia meminta agar semua bukti tentang perkataan dan perbuatannya dikirim ke Roma. Para hakimnya mengabaikan permohonannya kepada Paus dan mulai membacakan hukuman yang menyerahkannya kepada kekuasaan sekuler. Mendengar pengumuman yang mengerikan ini, Joan gemetar dan menyatakan bahwa ia akan melakukan semua yang dituntut gereja darinya. Ia diberi formulir penolakan yang pasti sudah disiapkan. Ia ragu-ragu untuk menandatanganinya. Akhirnya melakukannya dengan syarat bahwa itu menyenangkan Tuhan kita. Hei! Tuhan, kalian kok kejam kali sih. Tuh, menyenangkan Tuhan kita. Ia kemudian dijatuhi penjara seumur hidup atau seperti diyakini sebagai orang di penjara di tempat yang biasa digunakan sebagai penjara. Bagaimanapun juga para hakim mengharuskannya untuk kembali ke penjara lamanya. Aduh, ini belum selesai teman-teman. Jadi Joana de Arco atau Joan of Arc itu dia salah seorang pahlawan di Prancis. Iya, pahlawan Prancis. Kalau mereka kenapa Prancis sendiri bahwa tidak mengatakan bahwa dia itu adalah pahlawan yang dibunuh gereja? Itu yang selalu ditutupin. Ini baca nih. Nih. Seorang biarawan Dominikan menghibur Joan yang memintanya untuk mengangkat salib tinggi-tinggi agar ia dapat melihatnya dan meneriakkan jaminan keselamatan dengan sangat keras sehingga ia dapat mendengarnya di atas deru api. Dibakar, jahat mereka nih. Ia kemudian dibawa ke place ini dia dibakar, guys. Dibakar. Ia kemudian dibawa ke Place du Fix Marche. Di sana ia mendengarkan satu khotbah lagi dan hukuman yang menyerahkannya ke tangan sekuler, yaitu kepada Inggris dan kolaborator Prancis. Mereka dibacakan di hadapan para hakimnya dan kerumunan besar. Algojo menangkapnya, membawanya ke tiang pancang dan menyalakan api unggun. Seorang biarawan Dominikan menghibur Joan dan memintanya untuk mengangkat salib tinggi-tinggi agar ia dapat melihatnya dan meneriakkan jaminan keselamatan dengan sangat keras sehingga ia dapat mendengarnya di atas deru api. Sampai akhir hayatnya ia tetap yakin bahwa suara-suara yang dengarnya dikirim oleh Tuhan dan tidak menipunya. Menurut catatan rehabilitas tahun 1456, sedikit saksi kematiannya yang tampaknya meragukan keselamatannya dan mereka sepakat bahwa ia meninggal sebagai seorang Kristen yang setia. Beberapa hari kemudian Raja Inggris dan Universitas Paris secara resmi mempublishnya berita tentang eksekusi Joan. Hampir 20 tahun kemudian saat memasuki Rouen pada tahun 1450, Charles VII memerintahkan penyelidikan atas persidangan tersebut. 2 tahun kemudian Kardinal Legatus Guillaume Dius de Ville melakukan penyelidikan yang jauh lebih menyeluruh, akhirnya atas perintah Paus pada masa pemerintahan Calixtus III. Setelah menerima petisi dari keluarga de Arc, proses hukum dimulai pada tahun mencabut dan membatalkan hukuman. Bangsat, orangnya udah mati ya. Gila mereka ya. Joan kemudian dikanonisasi sebagai santa. Buat apa? Orangnya udah mati kok. Buat apa? Orangnya udah mati. Bahaya ya kalau gereja itu memerintah dunia. Dibunuh dulu baru dijadikan santa. Gede banget ya. Itu belum seberapa. Kalian kalau jadi aku tuh kalian nggak akan bisa tidur nyenyak tau. Jadi aku tuh baca literasi-literasi gini tuh buat apa coba? Aku cuman pengen membungkam mulut-mulut orang yang ngakunya ajaran kasih dan lalu menuduh agama Islam sejahat itu, sementara mereka lupa sejarah kelam gereja mereka tuh nggak tertutupi gitu loh. Itu ya. Pantasannya banyak anak-anak muda di Eropa itu mereka tinggalkan Kristen karena mereka lihat sejarah itu dia sendiri ya. Termasuk Juana de Arco atau Joan of Arc. Ngeri loh. Panggil tante aja lah, tante bisa dengar ini dia, saya nggak mau. Oke lah kalau gitu. Yo, assalamualaikum. Nggak dengar di bawah aja lah. Oke, sekarang kita kasih kejahatan gereja Protestan. Korbannya adalah Michael Servetus. Kalian siap nggak dengarkan ini? Ya, mari kita lihat. Oke lah, aku bacain aja, konklusi aja. Jadi ada namanya seorang Kristen bernama Michael Servetus. Ini tragis juga. Tahun 1553. Dan yang membunuhnya adalah gereja Protestan.
Dia pengikut Anabaptis, namanya Michael Servetus di Jenewa. Dia dibunuh, dan kalian tahu nggak, salah satu orang yang ditenggelamkan namanya Felix Manz di Zurich, ditenggelamkan. Dan kalian tahu kan ayat pendukung ini apa? Akan lebih baik para penyesat ini diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan. Itu ayat yang sejalan dengan pembunuhan Felix Manz. Oke, kita baca. Lagi-lagi kita harus mendengarkan kisah tragis Felix Manz. Michael Servetus pasti kalian udah banyak tahu kan, tapi yang ini jarang diangkat orang-orang. Kalian akan serem banget. Ini kalian kayak nonton film horor nggak sih? Pasti kalian kayak nonton film horor kan? Anggap aja lah aku lagi cerita horor ya. Kita ambil dari Christian History for Every Man ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi ada seorang manusia bernama Felix Manz. Dia dibunuh ya oleh gereja Protestan. Ulrich Zwingli. Jadi kalian tahu nggak, si Zwingli ini salah satu tokoh pendiri gereja Protestan. Ada 3 tokoh yang paling terkenal. Pertama adalah John Calvin, kedua Zwingli, yang ketiga adalah Martin Luther ya. Ulrich Zwingli mengambil langkah berani dengan meninggalkan gereja Katolik Roma. Felix Manz melangkah lebih jauh dan dia membayarnya dengan nyawanya. Keduanya adalah warga Zurich, Swiss pada awal abad ke-16. Bersama dengan Dewan Kota dan seluruh Zurich, mereka meninggalkan gereja Katolik Roma. Mereka keluar dari gereja Katolik. Nah, kemudian si Zwingli sama Felix ini bertengkar dengan ini teman-teman ya. Zwingli dan Manz berselisih mengenai masalah pembaptisan bayi. Felix merasa itu adalah kompromi dengan kaum baptis. Dewan kota memihak Ulrich Zwingli. Jadi pemerintah itu berpihak kepada pendapat si Zwingli ini. Felix Manz dan teman-temannya, diantaranya Konrad Grebel dan Georg Blaurock, diperintahkan untuk menarik kembali pernyataan mereka dan membaptis bayi-bayi mereka. Manz dan teman-temannya tidak hanya menolak, tetapi mereka segera mengadakan pertemuan dan melakukan pembaptisan orang dewasa. Sebuah kejahatan yang oleh Dewan Kota Zurich diancam dengan hukuman tenggelam pada waktu 2 bulan. Felix Manz terbukti menjadi korban pertama dari kemarahan Dewan Kota dan Ulrich Zwingli. Kalian tahu Zwingli ini adalah pendiri gereja Protestan. Jadi jangan bilang bahwa itu kejahatan inkuisisi itu dilakukan oleh gereja Katolik saja. Pada tanggal 5 Januari 1527, Felix dibawa dari penjara ke sebuah kapal. Dalam perjalanan, ia memuji Tuhan dan berkhotbah kepada orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan kematiannya. Salah satu pendeta Zwingli ikut serta, masih berusaha membujuknya untuk berpindah agama. Saudara laki-laki dan ibu Manz juga ada di sana, mendesaknya untuk tetap teguh. Ia dimasukkan ke dalam perahu di sungai Lammat. Tangannya diikat dan ia disuruh jongkok. Sebuah tongkat ditancapkan di belakang lutut, di atasnya sikunya melumpuhkannya, dan ia dibawa ke tengah sungai. Di sana, dengan ibu, saudara laki-laki, dan sesama pembaptis ulang, Anabaptis yang meneriakkan dukungan, ia dilemparkan ke danau, sebuah kematian terakhir melalui baptisan. Ia tidak merasa ngeri maupun takut. Kata-kata terakhirnya adalah, "Ke dalam tanganmu ya Tuhan kuserahkan jiwaku." Felix mengirimkan surat penyemangat kepada saudara-saudaranya sebelum meninggal. Teks lengkapnya dapat ditemukan di Martyrs Mirrors. Tetapi berikut beberapa kutipan yang paling menginspirasi. Kalian tahu dalil legitimasi untuk menenggelamkan orang yang dianggap bidat? Yaitu kitab ini teman-teman. Ini ayatnya teman-teman ya. Ini ayatnya. Kok muka aku? Ini ayatnya. Kalian jangan kaget. Ini teman-teman. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan. Jadi metode menenggelamkan orang ini ternyata dilegitimasi sama dalil kitab suci mereka. Jahat banget mereka itu ya. Kebayang nggak kalau kalian hidup di zaman itu? Kebayang nggak kalau kalian waktu itu nggak mau jadi Kristen, maunya jadi Islam? Apa kalian nggak dibunuhin? Dan itu terjadi pada waktu Inkuisisi Spanyol, teman-teman. Aku tuh sebenarnya tuh terguncang tau mental aku baca-baca kayak gini. Kalian tau nggak? Aku tuh kayak nonton film horor tau. Kalian pernah nggak nonton film psikopat? Jangan ya, jangan nonton film psikopat, bahaya loh buat mental kalian. Itu juga yang aku alami ketika aku baca literasi ini. Apalagi kejadian yang dialami sama Rebecca Nurse. Ngeri banget teman-teman. Aku sebagai seorang muslimah nggak sanggup. Hati aku lembut banget soalnya. Gak tega aku, ya Allah. Aku kebayang gimana orang itu disiksa beramai-ramai sama orang.
Kebayang nggak kalau orang Kristen jadi mayoritas di Indonesia, terus tiba-tiba mereka benci aku, mereka bilang aku penyihir, mak lampir, terus aku disuruh dibakar hidup-hidup di tiang pancang di Sumatera Utara dekat patungnya si Nomensen, teman-teman. Ngeri banget ya Allah. Sejarah Imam Bonjol, silakan kau naik ke atas. Ya, Kristen yang mengatakan sejarah Imam Bonjol, aku pengen tahu literasi tentang Imam Bonjol yang kejamnya seperti ini. Ayo, aku ingin tahu. Aku tunggu nih. Aku tunggu orang Kristen yang mampu membawakan kepadaku sejarah kekejaman orang Islam. Bawa datanya. Pertama seperti aku ya, datanya bawa. Kemudian bawa dalil pendukung kejahatannya. Dan lihat tokohnya siapa. Kalau aku jelas menunjukkan yang membunuh orang-orang di gereja Katolik itu berdasarkan pandangan dari Santo Agustinus, itu petinggi gereja Katolik. Kemudian Zwingli itu petinggi gereja Protestan. Martin Luther itu orang yang memberikan ide dan gagasan untuk membenci orang Yahudi, sampai-sampai orang Nazi Jerman membunuh orang Yahudi 6 juta jiwa korban. Kemudian Zwingli menenggelamkan siapa namanya tadi tuh, banyak lah korbannya. Kemudian apa lagi tuh ya, yang tadi itu yang barusan itu siapa namanya tuh dibunuhin ya. Tunjukin datanya sama aku sini. Nih Felix Menz, Michael Severtus, ada nggak kejadiannya kayak gitu? Coba kalian lihat, coba. Aku di sini mau membuka data aja, kan kalian bilang agama Islam ini agama radikal. Justru aku temukan sejarah gelapnya gereja kalian yang ada, dan itu bukan dilakukan oleh 1, 2, 3 orang, tapi gereja yang melakukan kejahatan itu. Ya, itu baru ya, ini baru Ibunda RBL, terima kasih. Ibunda RBL, terima kasih, I love you. Halo. Ya, halo. Agamanya apa, bro? Agama saya Kristen, bro. Ya, kita sedang membahas kejahatan Bunda Ike. I love you, Bunda Ike. Bunda Ike. Ya. Aku lagi ngebahas kejahatan gereja versus kejahatan pondok pesantren. Silakan, mungkin kamu mau menunjukkan kejahatan pondok pesantren. Kita tunggu datanya. Mari kita bahas. Kejahatan pondok pesantren. Yang setahu saya, agama kalian tidak membolehkan kami ibadah di tempat yang sudah diizinkan atau yang ada IMB-nya. Contoh, di mana kemarin udah ada IMB-nya kok dibubarkan? Kenapa? Di mana? Iya ada kemarin, cuma nggak tahu kok di mana, lupa. Inilah perbedaan umat Islam dan umat Kristen dalam pembuktian. Kalau orang Ya, Islam, ada. pertama Terus? sabar dulu. Kalau ada tuh tunjukin, gak usah banyak cerita. Pertama, kalau saya sebagai umat Islam, saya tunjukin peristiwanya menggunakan ensiklopedia, situs-situs resmi. Kemudian Ini saya resmi. sebutkan nama tokohnya. Berita lagi nih, masuk berita Ya, lagi. silakan. Ya, yaudah, yuk, buka. Udah, tunggu baru ku cari ya. Yaudah. Ya, buka tunggu, kameramu ya. tunggu. Ya udah buka kamera, buka kamera Pembubaran dulu. Gereja. Pembubaran gereja. Sabar dulu, aku mencari di Google dulu. Kau ribut kali pun, tenang. Kau yang ribut, sih kau cari sendiri lah. Kau pula yang sibuk. Kau nyari sibuk, berisik, mending kau kajian. Kau cari aja sendiri, tutup mic-mu. Kau cari sampai dapat, baru kau tampilkan. Pembubaran, diteriakkan pula itu. Pembubaran, kau nyari di Google. Ngapain kau teriak-teriak? Aneh kau. Mending orang mendengarkan suara gigitan mangga mudaku yang adalah asin-asin, asam-asaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita sedang melakukan pembuktian kejahatan gereja versus kejahatan pondok pesantren.
Kita mau tahu secara jumlah mana yang paling banyak, secara waktunya mana yang paling lama, terus apakah pondok pesantren ini pelakunya adalah orang yang mengikuti dalil dan seorang tokoh yang terkenal yang berpengaruh. Kalau Kristen kan aku udah tunjukin kejahatan inkuisisi itu dibenarkan gereja, terjadi 500 tahun, dibenarkan oleh Santo Agustinus, sampai sekarang masih menjadi santo. Yang kedua, kejahatan Protestan itu dilakukan sepanjang sejarah peradaban juga ya, yang dengan adanya Black Death, kemudian perburuan penyihir, bahkan mempengaruhi jumlah korbannya banyak. Nah, aku tunjukin itu tadi. Lah kalian tunjukin kejahatan pondok pesantren, jumlah korbannya berapa orang, nama penjahatnya siapa, dalil dalam Al-Qur'annya mana yang dipakai. Kalau aku nunjukin dalil kitab kalian pendukung kejahatan itu. Rizwan akun bernama Rizwan Zainal, hentikan typing seperti itu. Itu bukan typingan yang membangun, bukan typingan yang mengedukasi, typingan yang men-trigger orang lain untuk menghujat agama Islam. Kalau Anda masih seperti itu, saya akan mute. Kalau orang Kristen menghujat di sini, kita biarkan saja. Tapi kalau orang Islam, kita akan mute. Kenapa? Itu hanya menyamakan diri kita dengan Kristen. Ya, kita nggak boleh samakan diri kita dengan Kristen. Sebutkan nama ustadznya. Kalau aku tokoh agamanya jelas dianggap sebagai santa, dianggap sebagai orang hebat di gereja Protestan. Salah satunya adalah Zwingli. Sampai detik ini orang mengakui kok Zwingli itu adalah salah satu tokoh pendiri agama Kristen Protestan. Kalau kalian mau cerita bom Bali, kalian tahu siapa pencetus bom Bali? Siapa nama orangnya? Ayat mana yang dia pakai untuk melakukan hal itu? Itu loh. Halo Pak Salsa. Agamanya apa Pak? Halo Pak. Agamanya apa Pak? Oke, turun dulu ya Pak. Mana ini kosan? Cek, dengar. Dengar. Buka kameramu, buka kameramu. Apa yang kau tampilkan itu yang kita minta data? Kau berisik kau. Emang PA kali loh orang-orang Kristen yang naik ke kamar kita ini. Apa itu? Apa itu? Di Depok. Ya apa itu yang kau tampilkan itu apa? Berisik. Apa yang kau tampilkan itu? Siapa laki-laki yang nonton tuh kayak boti mukanya ku tengok? Kau pikir percaya kami sama muka-muka boti kayak gitu? Yang ku minta itu data. Data dari situs terpercaya. Apa yang kau tengokkan itu? 75.000. Jangankan 79.000. Orang Kristen aja di dunia ini banyak. Bukan berarti Kristen itu benar. Kebenaran itu bukan banyak yang nonton. PA. Inilah orang Kristen nih kalau diskusi sama kita nih. Kita minta data ke YouTube yang kau kasih. Blow on kau. Turun kau. Goblok minta ampun maksimal. Turun kau. Kupikir memang nggak berubah-berubah kalian deh. Botol nih kalian ini. Diminta data video yang kau tengokkan. Ada-ada aja kau. PA kali. OO-nya kok maksimal kali kau ya. Heran aku kok bisa ada manusia-manusia kayak gini. Teman-teman Kristen, permintaan teman-teman Kristen, typing satu saja untuk buat permintaan. Teman-teman Islam tahan dulu. Bang moderator kan? Iya. Aku Bang Wan aja yang kerja dulu, aku makan dulu. Makan saja ini. Ini Sam nih, oke Sam, aku kesini kau Sam ya, tapi kau awas kau bising Sam. Sam aku kesini kau Sam, jangan kau tantrum sini Sam. Lempar kau ke laut Sam. Tenang, diskusi tenang. Dia tanya tadi di mana? Itu kan udah jelas itu ada di Depok. Udah ada IMBG kok diusir. Kok dibubarkan orang ibadah? Kan gitu pertanyaannya. Bang Wan, tegaskan dia, kita minta data bukan minta video Bang Wan. Aku diam dulu Bang Wan ya. Aku nggak mau debat Sam bawa data Sam. Sam bawa data Sam. Oke, lanjut. Oke, udah ada beritanya, udah viral itu. Sam bawa data Sam ya. Sam bawa data Sam. Data apa? Data Orang saya itu yang berita. tadi itu.
Iya, bawa Itu ke sini. berita, Wan. Itu berita. Berita itu data apa mau kau minta? Coba kau buka, coba kau tengok ke langit. Kau buka mulutmu. Sorry ini, minta maaf nih. Minta maaf nih. Sorry nih, ampun, minta maaf nih. Minta maaf nih ya. Begini lah, ini kau sudah terbawa. Sorry nih, minta maaf. Berita katanya video. Video katanya berita. Bang Milo. Ada gila-gilanya lah sama itu. Kenapa lo tengok zaman sekarang ini? Sudah tahun baru 2026, cobalah Tuhan baru kah? Nah, balik tahun baru kapan? Bila? Ya Allah ya Tuhan. Lucu kali ya. Kita minta data yang dia kasih video. Aduh. Oke, Sam, aku terima, Sam. Buka data, Sam. Udah gini aja. Kalian mau bahas itu apa untuk apa? Tujuannya apa? Apa itu? Untuk mengedukasi, mendidik orang-orang Membahas supaya tahu kenyataan. Kejahatan gereja, kejahatan apa? Itu untuk apa? Untuk memberikan informasi edukatif. Informasi apa? Emang berita kurang ngasih informasi. Aku Aku tanya ingin sama menyampaikan kalian, kembali. agama kalian ada abad ke berapa? Sudah ada sejak sebelum Adam ada. Allah Tuhan. Nggak usah dusta lah. Aku ya aja abad ke berapa, jujur. Itu aja kok bohong. Islam itu sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan. Astaga. Jadi maksudmu Islam itu sudah ada sebelum dunia diciptakan gitu? Iya, betul. Astaga. Oke lah, mana datanya? Oke. Datamu mana? Datanya ya itu? definisi Islam lah. Mana datanya? Oke, datanya oke. Nih ya. Oke ya, tunjukkan datanya ya. Sebelum dunia ada, Islam sudah ada, kau bilang. Oke, mana datanya? Memang lucu Ini dia. lah kalau aku tengok. Ya. Kalau kita tengok teman-teman ya. Diam dulu kau. Cari kesalahan agama. Sehat gitu loh. Ya. Inilah orang Kristen nih. Orang Kristen ini teman-teman, kognitifnya terlalu rendah. Jadi mereka tidak ini. Diam dulu lah kau. Diam dulu. Diam dulu. Agak kesumis dia itu. Teman-teman perhatikan ya. Jadi Islam itu adalah sebuah din, aturan syariat yang datang dari Allah. Ternyata teman-teman, salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Ternyata teman-teman, Adam, aduh diamlah kaulah ah. Orang lagi ngajarin orang kok. Nah, pada suatu kesempatan Adam dan Musa berdebat di hadapan Tuhan mereka. Namun Adam berhasil mengalahkan Musa dengan hujahnya. Kala itu Musa mulai angkat bicara. Hai Adam, engkau adalah nabi yang telah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh langsung dari ruhnya, disujuti oleh para malaikat dan ditempatkan di surga. Namun engkau telah mengeluarkan manusia ke bumi karena kesalahan yang diperbuatmu sendiri. Kemudian Nabi Adam menjawab, teman-teman, engkau juga nabi yang dipilih Allah dengan risalah kalamnya, diberi lembar-lembaran wahyu yang memuat penjelasan segala sesuatu di dalamnya, didekati dengan bisikan wahyunya. Lalu berapa lama engkau mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Musa menjawab, 40 tahun. Artinya, selanjutnya Adam kembali berkata, apakah dalam Taurat engkau mendapati ayat yang mengatakan, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia? Quran surat Taha ayat 121. Musa menjawab, iya. Adam melanjutkan, apakah engkau masih saja menyalahkanku karena aku telah melakukan sesuatu perbuatan yang ditetapkan Allah untuk aku perbuat 40 tahun sebelum dia menciptakanku? Ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Adam pun mengalahkan Musa dengan hujahnya. Di sini terbukti bahwa Islam itu bahkan sudah lebih dulu ada sebelum Adam diciptakan. Karena Islam itu adalah sebuah sistem kepercayaan yang dimana di dalam memuat aturan pengetahuan dari Tuhan Sang Pencipta alam. Dan Taurat itu adalah kitab kepada Nabi Musa yang agamanya adalah Islam dan dia adalah seorang pribadi yang aslam yang disebut dengan Muslim. Maka secara esensi Adam itu sebelum ada, Islam sudah ada lebih dulu. Begitu loh.
Nah, ini berat buat orang Kristen karena orang Kristen tidak mengerti makna esensi dan makna historis. Karena orang Kristen ini agamanya bersandar kepada historis. Kalau kita lihat secara historis, agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad di abad ke-6 dan ke-7. Masalahnya kita Islam tidak bersandar kepada historis. Kristen PA ini menganggap bahwa agama Islam agama terbelakang. Padahal agama Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Aduh, Sam kau dibawa aja lah ya. Kalau kau nggak ada otak kayak gini dibawa aja. Kristen Protestan yang nggak tahu malu ini agamanya baru muncul di abad ke-16. Bahkan yang lebih menjijikkan adalah orang-orang Kristen yang menghina agama Islam. Itu Tuhannya aja baru lahir di abad pertama. Lu pikir dunia ini baru berlangsung di abad pertama? Enggak bro. Sebelum abad pertama udah ribuan tahun dunia ini tercipta. Dan Tuhan lu baru lahir di abad pertama. Jadi kalian yang nggak tahu diri ini menghina agama Islam, nggak mengerti makna esensial dan makna historis, menganggap kalian lebih dulu ada. Kalau kau mengaku agamamu lebih dulu, kutanya agama mana yang lebih betul Kristennya, Kristen Katolik, Ortodok atau Protestan? Coba kau jawab. Coba kalian jawab Kristen. Kristen Protestan nggak tahu malu ini mengaku agama mana yang lebih dulu? Coba agama mana yang lebih dulu? Katolik, Protestan atau Ortodok? Katolik. Makanya aku tanya agama kalian apa? Tunjukkan data, tunjukkan data kata Katolik dalam Bible. Tunjukkan data dalam kitab tahu kata Katolik dalam Bible. Kalau dalam Al-Quran tuh ada. Tunjukkan sama aku. Tunjukkan sama aku. Tunjukkan kata Katolik dalam Bible. Ini aduh. Tunjukkan kata Katolik dalam Bible. Ludahi Bang Wan, ludahi aja. Aku nggak butuh orang-orang goblok maksimal seperti ini. Aku bukan orang bodoh yang mau menghadapi orang-orang bodoh untuk berdebat. Kalian Katolik, coba kalian tunjukkan sama aku kata Katolik dalam Bible kalian. Tunjukkan sama aku bahwa murid-murid Yesus itu mendirikan gereja Katolik. Jangan kalian bodohi kami. Kalau kalian bodohi kawan-kawan kalian di gereja nggak apa-apa. Kami bukan orang bodoh yang bisa kalian bodoh-bodohi. Tuhan kalian saja baru lahir di abad pertama. Dan bahkan kitab kalian itu terkumpulnya itu di abad keberapa ya? Di abad ke-10 lengkapnya loh. Di abad pertama kitab kalian tuh masih lembaran-lembaran sedikit loh. Jadi apa hebatnya agama kalian ketika kalian katakan bahwa agama Islam itu baru muncul secara historis di abad ke-7? Hebatnya agama kalian apa? Tuhan kalian baru lahir di abad berapa? Di abad ke-1. Ya, Siap. jadi apa? Apa hebat? Sudah dibuang. Apa hebatnya? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.